Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Para pemirsa TV YPSA rahimakumullah. Ada satu kisah yang sangat inspiratif diceritakan oleh Imam Abu Hayyan At-Tauhidi dalam kitab Al-Basair wa Dzakhair, yaitu tentang kisah Imam Hasan Al-Basri. Sebagaimana kita ketahui, Imam Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama besar, bahkan ada yang mengatakan ulama terbesar di zamannya, yaitu generasi tabi'in. Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seorang lelaki dan bertanya kepada beliau, "Amu'minun anta?" Maknanya adalah, apakah engkau orang yang beriman? Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, jika yang kau maksudkan iman itu sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, amanna billahi wa ma unzila ilaina. Sebelum saya lanjutkan jawabannya, arti ayat itu adalah kami beriman, kami percaya dengan Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Nah, jika yang kau maksudkan adalah ayat itu tadi, maka ya, kami adalah orang beriman. Dengan keimanan itulah kami melakukan pernikahan, wa natawaras, dan kami menjalankan warisan dengan aturan Allah. Dan jika yang kau maksudkan iman itu adalah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makna ayat itu adalah orang beriman hanyalah mereka yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Nah, jika yang kau maksudkan iman itu seperti ayat itu, jawaban Imam Hasan Al-Basri, fanas'alullaha an nakuna minhum. Kami berharap, kami berdoa, meminta kepada Allah agar termasuk ke dalam kelompok mereka. Para pemirsa TV YPSA yang dihormati, yang dimuliakan Allah, dalam kisah itu ada beberapa pelajaran yang sangat baik sekali jika kita pedomani. Yang pertama, tentang kedalaman ilmu. Tentu persoalan yang kelihatan sepele atau kecil tersebut, tapi jika tidak dijawab karena ilmu yang mumpuni, maka jawabannya akan tidak bijaksana dan bahkan bisa menyesatkan. Pertanyaan seperti apakah engkau seorang mukmin? Maka jika tidak paham tentang apa itu iman, jawabannya tentu bisa menjurus kepada kesesatan atau penyimpangan. Oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Imam Hasan Al-Basri yang memahami persoalan iman ini tidak sesuatu yang mudah, apalagi orang awam yang tidak mengerti seluk-beluk tentang petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya, hanya mengetahui sedikit saja atau hanya sebahagian kecil dari makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tentu akan sangat berbahaya sekali. Tetapi Imam Hasan Al-Basri memberi dua perspektif tentang iman tersebut. Yang pertama, jika iman maknanya seperti yang di dalam ayat amanna billah, kami percaya kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami, maka pasti kami beriman.
Oleh karena itu kita melakukan hukum-hukum atau melaksanakan, menegakkan hukum-hukum Allah itu karena keimanan itu. Maka pasti dalam makna ini kita ini orang yang beriman. Lalu kemudian perspektif yang kedua, keimanan itu maknanya seperti yang diisyaratkan di dalam ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Pada makna ini maka sedikit sekali orang masuk klasifikasi beriman. Kita saja dalam keseharian kita yang selalu mendengar nama Allah disebut minimal 1 hari 5 kali mendengarkan lafaz azan. Apakah setiap kita mendengarkan nama Allah itu dikumandangkan, disebut, ada getaran hati? Padahal hati itu akan tergetar jika ada cinta. Nah, jika seandainya tidak ada getaran, maka apakah otomatis kita ini bukan orang yang beriman? Tentu tidak semudah itu, para pemirsa TV Pesa. Oleh karena itu, Imam Hasan Al-Basri mengaitkan makna iman dengan ayat di surah Al-Anfal itu dengan doa harapan. Fanas'alullah an nakuna minhum. Kita berharap, kita berdoa semoga termasuk dalam kelompok itu. Ini pelajaran yang pertama, yaitu kedalaman ilmu akan memberikan jawaban yang komprehensif dan holistis. Kemudian yang kedua, adab yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri sebagai orang yang berilmu, orang yang alim. Padahal pertanyaan tersebut ada makna lain seperti hendak menguji atau melecehkan seorang ulama, ahli agama, paham Al-Quran dan Sunnah, tapi ditanyakan kepada dia, amu'minun anta, apakah engkau beriman? Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang punya makna negatif juga. Tetapi Imam Hasan Al-Basri menjawabnya dengan adab. Dia tidak mencela, dia tidak memaki, dan dia tidak merendahkan orang yang bertanya. Inilah adab kita yang harus kita manifestasikan dalam kehidupan. Kita punya kelebihan masing-masing. Ada orang punya kelebihan ilmu, kelebihan pangkat, jabatan, dan seterusnya. Dan kita bisa jadi berinteraksi dengan orang yang di bawah kita levelnya atau stratanya. Maka jangan sampai timbul rasa sombong, takabur, karena jika terlintas kesombongan, maka akan tertutup akal. Jika akal tertutup, maka hati pun tertutup. Dan ini tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan jauh daripada identitas seorang muslim yang sejati. Maka oleh karena itu, adab yang kita dapat temukan melalui kisah ini sangat berharga sekali. Orang alim yang sangat mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, tetapi meladeni pertanyaan yang kelihatan sangat sepele sekali. Mungkin itu beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Imam Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan serta hati yang lembut untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.